insya Allah kita lakukan seoptimal mungkin, dan tentu semakin meningkat usaha kita berjuang untuk menjadi sahabat Al-Quran yang diakui oleh Al-Quran. Tidak hanya sekedar kita mengaku-ngaku bersahabat, sementara Al-Qurannya itu sendiri tidak melihat kita sebagai sahabat yang setia. Persahabatan dalam kehidupan kita sehari-hari tentu ada beberapa tingkatan ya. Ada yang betul-betul sudah dekat dalam segala hal, tahu betul tentang perilaku sehari-hari sahabat kita. Ada yang mungkin pernah bersahabat, maka kita tentu berjuang ingin menjadi sahabat yang diakui oleh Al-Quran. Tidak hanya sekedar pernah bersahabat dengan Al-Quran. Karena itu maka sesuai dengan namanya Al-Quran adalah pilihan yang Allah tetapkan. Nama Quran itu memiliki makna yang lebih dalam, lebih luas, lebih tinggi daripada sekedar qiraah. Dan qiraat adalah merupakan bagian dari Al-Quran. Sementara ini kita mengaku sebagai orang yang senantiasa membaca Al-Quran, tapi pada prakteknya baru sebahagian qiraat, bahkan sebahagian riwayat. Kita kaji insya Allah nanti akhlak para ahli Al-Quran, seperti yang insya Allah akan kita mulai pada sore hari ini, sesuai dengan urutan yang disepakati para ulama Al-Quran. Kalau kita mau mempelajari ilmu qiraat, tentunya ada yang disepakati para ulama sesuai dengan yang dicantumkan oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Hirzul Amani, mulai dari qiraat Nafi' dengan dua riwayat Qalun dan Warash, lanjutkan dengan Ibnu Katsir dengan dua riwayatnya Al-Bazi dan Kumbul, dan terus sampai qiraat terakhir Halafil Ashir. Insya Allah sebelum kita kaji riwayat hidup mereka, kita pelajari dulu tentang dasar ilmu qiraat itu sendiri yang penting untuk kita gali bersama. Ya, kita mencobakan, ya udah. Baik, kita kaji hadis, beberapa hadis yang sebetulnya materinya sudah dibagikan, namun kita kaji bersama, hidup bersama Rasulullah SAW dalam persahabatan kita dengan Al-Quran. Kitab Sahih Bukhari yang sudah disepakati bersama para ulama sedunia sebagai sumber kajian tentang sunnah Rasul mengenai ilmu qiraat atau turunnya Al-Quran, mungkin masih terhitung jarang diangkat oleh lembaga-lembaga kajian hadis ya, kajian sunnah. Karena lebih sering diangkat masalah hadis itu masalah sholat, masalah wudhu, dan muamalat sehari-hari tentang Al-Quran sepertinya masih asing buat sebahagian hamba-hamba Allah pencinta Al-Quran. Kita kaji hadis Sahih Bukhari. Haddatsani Urwah bin Zubair anna al-Miswar bin Makhramah wa Abdurrahman ibn Abdul Qari haddatsahu annahu sami'a Umar bin Al-Khattab yaqul. Sahabat mendengar Umar bin Khattab menerangkan pengalaman hidup bersama Al-Quran. Dia berkata, sami'tu Hisham bin Hakim ibn Hizam. Kata Umar bin Khattab, aku mendengar Hisham bin Hakim yaqra'u surat Al-Furqan, membaca surat Al-Furqan fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada waktu itu Rasul masih hidup. Fastama'tu liqira'atihi, aku mendengarkan, aku memperhatikan bacaan Hisham bin Hakim. Fa idza huwa yaqra'u ala hurufin katsirah. Ternyata dia membaca Al-Qur'an dengan banyak huruf. Maksudnya apa banyak huruf? Al-Quran memang diturunkan dengan sekian banyak huruf. Dan beberapa sahabat membacanya dengan sekian banyak bacaan. Jadi bukan pertama ya, atau bukan masalah yang asing kalau ada orang yang membaca Al-Quran dengan sekian banyak bacaan. Umpamanya kan, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, diulang, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu di zaman sahabat sudah pernah terdengar oleh Umar bin Khattab. Di sini sebutkan
ala hurufin katsirah, atas huruf yang banyak. Lam yuqri'niha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab, aku belum pernah mendengar kayak begitu dari Rasul. Fakittu usawiruhu fi shalah. Hampir-hampir saja aku bertindak sedang dia masih dalam keadaan salat. Fatasabbartu hatta sallama. Tapi aku tahan diri, bersabar, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, sampai ditunggulah hingga dia mengakhiri salatnya dengan salam. Falabbabtuhu biridaihi, selesai salat itu selendanglah langsung dililitkan itu. Fakultu, aku bilang kepada Hisham bin Hakim, man aqra'aka hadhihi surat allati sami'tuka taqra. Siapa yang ngajarin kamu bacaan Al-Quran kayak begitu aku dengar tadi? Qala aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku belajar dari Rasul, bukan dari siapa-siapa. Aku bilang sama dia, bohong kamu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad aqra'aniha ala ghairi ma qara'at. Aku juga sudah menerima bacaan ini dari Rasul langsung, tidak seperti yang aku dengar dari engkau. Fantalaqtu bihi aquduhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku berangkat membawa Hisham bin Hakim menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu inni sami'tu hadza yaqra bi suratil Furqan ala hurufin lam tuqri'niha. Ya Rasulullah, aku mendengar orang ini nih membaca surat Al-Furqan tidak seperti yang engkau ajarkan kepadaku. Ini memberi makna bahwa bacaan Al-Quran itu memiliki aturan yang tidak dikenal sebelum Al-Quran turun. Maka ketika Rasulullah membacakan diperhatikan betul. Sahabat mendengar yang lain diperhatikan betul. Ketika 2 orang sahabat, 3 orang sahabat menerima bacaan yang berbeda dari Rasulullah SAW lalu bertemu, mereka merasakan ada yang asing. Aku mendengar Rasulullah enggak kayak begitu, kok dia beda bacaannya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasul bersabda kepada Umar bin Khattab, arsilhu, udah lepasin, jangan dipegang terus, jangan diikat terus. Iqra ya Hisham. Nah sekarang coba Hisham, baca oleh kamu. Faqara alil qira'at allati sami'tuhu yaqra. Maka Hisham pun membaca seperti yang aku dengar tadi, membaca di hadapan Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bersabda, kadzalika unzilat, benar itu memang begitu diturunkan. Nah, cukup kaget Umar. Lah, aku mendengar dari engkau enggak begitu ya Rasulullah. Kok dia membaca berbeda dengan yang aku dengar dari engkau? Engkau bilang benar, baik. Terus apa aku enggak salah dengar dari engkau? Rasanya aku enggak salah dengar. Enggak begitu engkau membacakan kepada aku. Rasulullah SAW tidak membiarkan Umar dalam keadaan bimbang gelisah. Maka Rasul menghadap kepada Umar dengan berkata, Iqra ya Umar, sekarang giliran kamu wahai Umar, baca. Faqara'tul qira'at allati aqra'ani. Maka aku membacanya di depan Rasulullah sebagaimana aku dengar dari Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul kembali menegaskan, kadzalika unzilat. Memang begitu. Jadi 2 bacaan yang berbeda, dua-duanya dinyatakan Rasul memang begitu diturunkan. Inna hadzal Qur'an unzila ala 7 ahrufin. Al-Quran turunkan atas 7 huruf. Faqra'u ma tayassara minhu. Maka baca yang dirasa sesuai dengan lisanmu, sesuai dengan seleramu, yang lebih mudah buat kamu. Yang mana? Silahkan pilih. Ini faqra'u ma tayassara minal Qur'an atau minhu, sesuai dengan hadis ini adalah berkaitan dengan masalah qiraat ya. Tapi ketika kita membaca surat Al-Muzammil, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, itu lebih sering dihubungkan kepada ya jangan yang jauh-jauh, yang panjang-panjang, yang ringan-ringan aja, yang pendek-pendek saja. Padahal kalau kita perhatikan hadis ini justru terkait dengan masalah ilmu qiraat itu. Yang mana yang lebih enak, yang lebih cocok dengan seleramu, karena memang lisan orang Arab berbeda-beda. Mana yang lebih tayassara, yang lebih mudah menurut pandangan kamu. Itu
munculnya atau turunnya beberapa qiraat itu penyebabnya apa? Tiba-tiba Rasulullah mengajarkan kepada Umar berbeda dengan yang diajarkan beliau kepada Hisham. Penyebabnya apa? Sebab awalnya bagaimana? Rasul sendiri yang menjelaskan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, aqra'ani Jibril ala harfin. Mulanya Jibril membacakan kepadaku ala harfin. Sudah dari awal sampai akhir dibacakan Al-Qur'an seperti itu, seperti yang bagaimana wallahu alam kita tidak mendengar. Yang jelas Jibril membacakan kepada Rasulullah Al-Quran. Setelah itu Rasulullah memohon kepada Jibril untuk supaya ada tambahan bacaan. Mengapa? Rasulullah memandang bahwa masyarakat ini tidak sama lisannya, tidak sama juga pemikirannya, tidak sama juga kecerdasannya. Ketika Rasulullah pemanya menerima bacaan surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, tentu Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Rasulullah melalui qalbunya langsung bahwa tulisan Maliki Mim Lam Kaf itu memiliki dua makna, makna Malik dan makna Malik. Tapi ketika bacaannya cuma satu, aduh gimana nih cara menjelaskannya kepada umat? Oleh karena itu Rasulullah meminta tambahan. Di sini kalimatnya adalah falam azal astaziduhu. Maka aku terus meminta tambahan lagi demi kemudahan bagi umat, kemudahan untuk pengucapan huruf dan kemudahan untuk memahami maknanya. Kemudian sangat luas maknanya ya. Hatta intaha ila sab'ati ahruf. Sampailah berakhir dengan istilah Al-Quran turun dengan 7 huruf. Sebagaimana tadi disebutkan, unzila ala sab'ati ahruf. Apa makna sab'ati ahruf? Sangat luas, sangat mendalam. Imam Al-Jazari yang sangat familiar dengan para guru-guru Al-Quran di tanah air kita, karena dengan tersebarnya Muqaddimah Al-Jazariyah ya, Imam Al-Jazari itu mempelajari makna sab'ati ahruf dengan talaki kepada sekian banyak guru Al-Quran. Apa makna 7 huruf? Para guru-gurunya juga beragam cara menerangkannya. Sampai akhirnya kata beliau, aku bisa menyimpulkan apa makna 7 huruf, itu pun berharap benar. Kata beliau, la'allahu shawab. Saya berharap mudah-mudahan benar. Dia tidak memastikan, oh ini ternyata pasti benar maknanya. Enggak begitu. Itu sampai menemukan makna 7 huruf itu berapa lama. Kata beliau, naifun wa thalathun sana. Lebih dari 30 tahun. Memahami makna 7 huruf sangat luas sekali. Dan beliau pun tidak memastikan, oh pokoknya ini yang pasti benar, yang lain-lain enggak benar. Enggak begitu. Saya berharap ini benar. Setelahnya sekian lama mengkaji makna 7 huruf dari sekian guru, akhirnya dia simpulkan dan dia tulis dalam karyanya. Nanti insya Allah pada lain kesempatan kita bahas. Nah, kalau sekiranya memang pengalaman Umar bin Khattab sempat kaget, dan ternyata Rasulullah sendiri yang memang meminta kepada Allah agar diturunkan Al-Quran dengan sekian banyak bacaan, bukan sekadar angka 7 dalam arti makna matematika 5 tambah 2 ya, tapi apa makna 7 huruf sangat luas. Apakah tidak membuat para sahabat kebingungan atau ragu? Kalau sekarang ada yang meragukan, umpamanya ya, apakah pada zaman dulu tidak ada yang ragu? Kita kaji satu hadis lagi. Hadis riwayat Muslim. An Ubay bin Ka'bin qala, Ubay bin Ka'ab pernah berkata, kuntu fil masjid, aku sedang berada di masjid, fadakhala rajulun yusalli, masuklah seseorang melaksanakan salat. Mungkin ini saya yakin salat sunat di malam hari ya. Faqara'a qira'atan ankartuha alaih. Dia membaca Al-Quran, kok bacaannya aneh. Enggak begini bacaan yang benar. Demikian hati Ubay bin Ka'ab berkata. Summa dakhala akharu faqara qira'atan siwa qira'ati sahibihi. Lalu datang lagi orang yang kedua. Dia membaca dengan bacaan yang aneh juga.
Kan sebelum-sebelumnya ya, ketika malam hari masuk seseorang sholat di situ dengan suara dia, masuk di sini suaranya lain lagi, nggak langsung berjamaah, ini sholat malam. Kalau sholat fardu tentunya kan satu imam ya, pasti adalah ikut berjamaah dengan yang sudah ada. Kalau ini dipahami bahwa ya Ubay bin Ka'ab sedang berada di masjid, datang seseorang sholat dengan bacaan, datang lagi orang lain sholat dengan bacaan yang berbeda. Falamma qadayna sholata, selesai sholat kami semuanya, dakhalna jami'an ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami sama-sama berangkat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka aku sampaikan kepada Rasulullah, inna hadza qara'a qira'atan ankartu alaih. Wa dakhala akharu faqara'a siwa qira'ati sahibihi. Ya Rasulullah, ini orang nih membaca dengan bacaan yang enggak begitu aku tahu, yang aku ketahui, yang aku dengar dari engkau. Aku tidak siap menerima bacaan seperti itu. Aku tidak sabar mendengarkannya. Kalimatnya ankartuha. Aku ingkari, enggak begitu bacaan yang benar. Ternyata yang satu lagi beda lagi. Inilah laporan Ubay bin Ka'ab kepada Rasulullah. Fa'amarahuma Rasulullah. Maka Rasul menyuruh dua-duanya membaca. Faqara'a, dua-duanya membaca, tentu dalam waktu yang berbeda ya. Fahassanan Nabi sallallahu alaihi wasallam sya'nauma. Ternyata Rasulullah ngasih apresiasi, bagus tuh bacaannya tuh. Dua-duanya disanjung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap Ubay bin Ka'ab? Kok bisa begini? Gimana sih caranya? Bagaimana bis ceritanya? Ini beda, aku juga beda. Yang mana yang benar? Jangan-jangan ini enggak benar semuanya ini. Fasaqata fi nafsi minat takdzib. Sampai muncul keraguan, sampai ingin menyatakan, kalau gini bohong nih, Al-Quran ini dusta nih. Kok sampai seperti ini? Wala idh kuntu fil jahiliyah. Aku merasakan penderitaan, gelisah, bimbang, lebih daripada sewaktu aku sebelum masuk Islam. Benar enggak ini Al-Quran kayak begini. Falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qad ghasyani. Ketika Rasulullah melihat aku dalam keadaan bimbang, gelisah, dipenuhi dengan sedih dan bingung, daraba fi sadri. Maka Rasulullah menepuk dadaku. Fafidtu araqan wa ka'annama anzur ila Allah azza wa jalla farqan. Aku pada waktu mendapatkan sentuhan tangan Rasul. Tangan Rasul, Allahu Akbar, menyentuh dadaku. Oh, langsung aku merasa malu dan merasa berat rasanya. Rasul sampai menyentuh dadaku, sampai badanku penuh dengan keringat, banjir dengan keringat. Takut, sedih, bimbang, gelisah, malu, wah lengkap semuanya. Faqala li, lalu Rasul bersabda, ya Ubay, ursila ilayya an iqra'il Qur'an ala harfin. Sudah datang kepadaku utusan. Utusan tersebut berkata, iqra'il Qur'an ala harfin. Baca Al-Quran atas satu huruf. Faradadtu ilaihi an hawwin ala ummati. Maka aku kembalikan. Aku mohon ada tambahan. Aku berkata, hawwin ala ummati. Berikan kemudahan untuk umatku. Karena Al-Quran ini bacaannya unik. Tidak seperti yang dikenal oleh orang Arab biasa. Sebelum Al-Quran turun tentunya tidak dikenal dengan adanya tafkhim, tarqiq, ikhfa, idgham, iqlab, enggak dikenal. Atau mad munfasil, mad muttasil, mad lazim, tidak dikenal bacaan-bacaan itu. Kecuali setelah Al-Quran turun. Maka apabila diturunkannya cuma satu, waduh cukup berat rasanya. Makanya memohon kepada Allah melalui Jibril, hawin ala ummati, berikan kemudahan untuk umatku. Faradda ilayya ats-tsaniyata qra'hu ala harfain. Maka Jibril menghadap kepada Allah, kemudian kembali dan menyampaikan dua bacaan Al-Quran. Faradtu ilayya an hawin ala ummati. Aku kembalikan lagi, aku meminta tambahan kemudahan untuk umatku. Terbayang oleh Rasulullah umat sedunia. Dan sekarang sudah miliaran pembaca Al-Quran. Allahu Akbar. Sebelum-sebelumnya enggak seperti ini kan. Kitab-kitab terdahulu tidak dibaca oleh jumlah pembaca Al-Quran. Faradda ilayya thalitha. Maka sampailah ketiga kalinya.
Jibril berkata, "Iqra'hu ala sab'ati ahruf." Baca Al-Quran atas 7 huruf. Falaka bikulli raddatin radadtukaha mas'alatun tas'aluniha. Maka dengan adanya turun Al-Quran 7 huruf, semua pertanyaanmu, semua masalahmu ditemukan jawabannya di situ. Subhanallah. Jadi Al-Quran itu diturunkan dengan sekian banyak huruf yang sekarang dikenal dengan ilmu qiraat, itu untuk menjawab sekian banyak pertanyaan yang muncul dari problem umat yang berdatangan dari berbagai negara dan dari sepanjang masa. Subhanallah, sudah ada jawabannya. Artinya kita mempelajari ilmu qiraat dengan sekian banyak qiraat, berharap semoga Allah berikan kepada kita kemampuan memberikan solusi kepada sekian banyak problem yang dihadapi oleh umat. Lebih banyak solusinya dibanding dengan satu riwayat saja. Dan sampai saat ini pada umumnya kajian tafsir jarang sekali menghubungkan dengan ilmu qiraat. Tapi satu riwayat saja ya. Dan yang populer Al-Quran dan yang disebut dengan qiraat mutawatirah ada 10 qiraat. Yang dari 10 itu masing-masing ada 2 riwayat yang diabadikan, yang disebarluaskan. Riwayat banyak. Cuma yang memang dipopulerkan atau dinyatakan mutawatir dan disebarluaskan ke seluruh dunia, dari 10 qiraat ada 20 riwayat. Insya Allah nanti ya akan dibaca lagi dan sudah dibagikan kan gambarnya yang 10 qiraat dan 20 riwayat ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada Ubay bin Ka'ab pengalaman waktu menerima 7 huruf dari Jibril tadi. Beliau bersabda, "Allahumma gfir li ummati. Allahumma gfir li ummati." Lalu berhenti sejenak. Lalu lanjutkan, Allahumma gfir li ummati li yaumin yarghabu ilayya al-khalqu kulluhum hatta Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Ya Allah, ampuni umatku, curahkan ampunanmu pada umatku." Ketiga kalinya beliau menahan diri dulu, lalu bersabda, "Ya Allah, ampuni umatku pada hari di mana makhluk semuanya mengharap mendekati aku, termasuk Ibrahim sallallahu alaihi wasallam." Ini adalah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, diangkat di sini agar ya semakin yakin bahwa Al-Quran diturunkan dengan sekian banyak qiraat, bukan seperti fikih ya, perbedaan fikih ulama madhab, 4 madhab yang sangat populer tidak bisa dijadikan sebagai tolok ukur untuk memahami perbedaan qiraat. Sebab kalau perbedaan qiraat dari Rasul, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan fikih, ada unsur ijtihad para ulama dalam memahami Quran dan Sunnah, termasuk memahami sekian banyak perbedaan ilmu qiraat. Insya Allah nanti kita ambil contoh-contohnya yang sangat berkaitan dengan masalah fikih ibadah. Dan insya Allah kita awali kajian ilmu qiraat sesuai dengan yang diajarkan para ulama Al-Quran, dimulai dari Imam Nafi' terlebih dahulu. Dan Imam Nafi punya perawi, 2 perawi yang paling populer dan dipopulerkan oleh para ulama, antara Al-Imam Syatibi, yaitu riwayat Qalun dan riwayat Warash. Dari siapakah Imam Nafi? Nah, ini kita pelajari. Ada Qalun dan ada Warash dari Imam Nafi bin Abi Nuaim. Imam Nafi belajar kepada 5 ulama Al-Quran. Yang 5 ulama Al-Quran, ada yang belajar kepada Abu Hurairah, ada kepada Abdullah bin Abbas, dan ada yang belajar kepada Abdullah bin Ubay bin Abi Abbas bin Abi Iyash. Abu Hurairah itu bukan talaki langsung kepada Rasul. Ibnu Abbas yang sangat dekat dengan Rasulullah untuk qiraat, belajarnya kepada sahabat lain. Pada siapa? Abu Hurairah ternyata muridnya Ubay bin Ka'ab yang tadi ceritanya sudah disampaikan. Dan juga Abu Hurairah talaki kepada Zaid bin Thabit. Kemudian ada juga ini gurunya Imam Nafi, yaitu Syaibah bin Nisah, belajar langsung kepada Umar bin Khattab. Jadi kalau melalui jalur ini, maka Imam Nafi adalah periode atau generasi ketiga ya dari Rasulullah SAW.
Tapi kalau melalui jalur Al-A'raj, maka Imam Nafi adalah generasi keempat. Nah, inilah 3 jalur yang dilalui oleh qiraat Nafi dari Ibnu Nafi bin Abi Nuaim. Dan sahabat Nabi adalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Jibril, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya adalah menerima Al-Quran dengan talaqi. Allah berfirman, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Bila telah kami bacakan, ikutilah bacaannya. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. Talaqi Al-Quran itu. Dari mulut ke mulut, atau dari dilihat bagaimana pengucapan huruf, didengar suaranya, dan diikuti dan diperiksa oleh guru. Itu namanya talaqi. Talaqi tentunya bukan dengan tulisan ya. Nih baca tulisan, tapi mendengar lebih dahulu. Kalau kita perhatikan tadi hadis ya, kalimatnya Iqra, baca, baca, baca. Berarti yang disebut dengan talaqi itu membaca. Dan yang kita kenal saat ini adalah sanad. Sanad Al-Quran itulah dengan tilawah ya. Bukan dengan kitabah ya. Dengan tilawah, membaca, didengar, diperiksa. Itu namanya sanad Al-Quran. Insya Allah nanti kita ambil contoh ya beberapa ayat ini. Namun sebelumnya saya ingin mengajak juga ya para pencinta Al-Quran di mana saja berada untuk mengkaji riwayat hidup ya para ulama Al-Quran. Ini adalah merupakan adab ya. Adab mencari ilmu. Kenali dulu pembawa ilmu tersebut. Supaya semakin tercurah kecintaan kita kepada para ulama, cinta semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita kenal dulu Imam Nafi. Namanya Nafi bin Abdurrahman. Nafi ibnu Abdurrahman ibnu Abi Nuaim Al-Laythi Bilwala Abu Ruaim, dan selanjutnya beliau sifat-sifatnya bagaimana? Ternyata beliau adalah min Isbahan, asluhu min Asbahan. Asbahan itu bukan Arab, Persia Asbahan itu. Illa annahu istuhira fil Madinah Al-Munawwarah. Jadi asal dia keturunan Asbahan, tetapi karena sejak kecil di Madinah, maka dia dikenal sebagai orang Madinah. Sehingga Nafi selalu disebut Al-Madani. Imam Nafi, beliau adalah ini yang sangat penting bagi kita dan untuk saya sampaikan. Ditanya, bagaimana kok engkau senantiasa tercium oleh kami begitu harum? Maka beliau menjawab, ma amassu tayyiban walakin ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u fi fiyya. Aku tidak menggunakan parfum. Hanya saja aku pernah bermimpi talaqi membaca Quran kepada Rasul. Rasul membacakan Quran padaku. Nah, sejak itu terciumlah wangi. Setiap aku berbicara dengan siapa-siapa, suka merasakan ada wangi dari mulutku. Itu sejak itu. Dan sampai Imam Asy-Syatibi menjelaskan dalam kitab Hirzul Amani, fa'ammal karimus sirri fit tibi nafi'un, fadzaka alladzi ikhtara al-madinata manzila. Orang yang sangat mulia, ahli Al-Quran, tetapi tidak diketahui identitas yang sebenarnya, dia begitu harum. Dari mana itu? Dia siapa? Nafi. Dan dia memilih tempat hidupnya adalah di kota Madinah. Nah, sekilas saja Imam Nafi juga pernah ditanya oleh beberapa, ini aja. Wa amma fil iqra'i fakana yabdu min saya loncat dulu. Ini dari ini. Wa qala lahu Abu Dihya, ya Abu Ruaim, at-tuqi'un nasa bi jami'al qira'at. Imam Nafi suka membaca Al-Quran dengan beberapa bacaan kepada murid-muridnya. Jadi sewaktu hadir murid-muridnya belajar, Imam Nafi tidak satu bacaan, tapi beberapa bacaan disampaikan kepada mereka. Sampai ditanya, wahai Abu Ruaim, engkau membacakan sekian banyak bacaan kepada kami. Kami sih tidak
begitu berkepentingan sekian banyak bacaan, pokoknya kami ingin belajar satu riwayat, satu jalur. Tetapi beliau menegaskan, Subhanallahil azim, a'uhramu min nafsi thawabal Qur'an, atau a'uharrimu min nafsi thawabal Qur'an. Apakah aku mau menahan diri atau mau rela mendapatkan nilai bacaan Al-Quran hanya dari satu segi saja? Aku ingin mendapatkan nilai bacaan Al-Quran dari sekian banyak bacaan. Jangan sampai engkau halangi untuk mendapatkan pahala membaca Al-Quran yang begitu banyak, kok cuma diambil sebagian saja. Inilah pendorong kita sekarang untuk belajar ilmu qiraat. Jadi kalau cuma satu riwayat, kita dapat nilai membaca Al-Quran satu riwayat. Sekian banyak riwayat, tentunya nilai dari sekian banyak riwayat. Terutama kalau nanti kita pelajari makna di balik perbedaan qiraat, perbedaan riwayat, akan lebih luas lagi bimbingan kita dari bimbingan Allah untuk hidup kita melalui Al-Quran ini. Baik, masih panjang, tidak akan saya panjang-panjang supaya ada waktu untuk tilawah, untuk talaki. Saya ambil beberapa ayat saja untuk kita praktekkan membaca Al-Quran. Dan secara umum, perbedaan ilmu qiraat ini ada yang disebut dengan usul, ada yang disebut dengan furush. Usul adalah merupakan dasar-dasar yang dipegang oleh riwayat tertentu atau qiraat tertentu. Itu adalah usul. Di antaranya, untuk Imam Nafi mengajarkan kepada Qalun dan kepada Warash, ternyata sekian banyak qiraat dan diambil oleh Qalun satu arah disebarluaskan, demikian juga oleh Warash disebarluaskan. Dan sekarang kita pelajari untuk sementara Qalun terlebih dahulu, riwayat Qalun. Riwayat Qalun punya usul antara lain membaca mim jamak. Disebut mim jamak adalah mim yang apabila tidak dimasukkan akan bermakna satu. Qulubihim, kalau mimnya dihilangkan qulubihi. Umpamanya fazadahum, mimnya dihilangkan menjadi fazadahu. Ini adalah mim jamak. Disebut mim jamak, dibatasi mim jamak karena ada mim yang seperti ini tetapi bukan mim jamak. Umpamanya falyahkum. Kalau falyahkum mim dihilangkan, falyahkum gak punya arti ya. So itu hakama yahkumu. Jadi mim jamak itu adalah mim yang memberi makna banyak untuk mudzakkar salim. Seperti fi qulubihim atau fazadahum atau walahum. Nah, untuk riwayat Qalun dari Imam Nafi ada dua bacaan. Ada fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun walahum azabun alimun bima kanu yukadzibun untuk qiraat dia. Ada juga yang dibaca yang kedua fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun walahum azabun alim. Ada dua bacaan untuk mim jamak. Ini adalah usul buat riwayat Qalun. Nanti akan kita temui yang sama dengan ini ialah qiraat Ibnu Katsir dengan dua riwayat Bazi dan Kumbul, demikian juga qiraat Abu Ja'far, itu fi qulubihim. Kemudian bacaan mad munfasil, yaitu lana alamtana, ini mad munfasil. Na panjang bertemu dengan a di tempat yang di kalimat yang berbeda disebut munfasil. Maka bacaan untuk Qalun ada dua cara baca, dengan al-qasru dan at-tawassut. Al-qasru artinya 2 harokat, at-tawassut artinya 4 harokat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Satu. Kedua, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, sekarang sudah diketahui ini usul riwayat Qalun.
mim jama dengan dua cara membaca, sukun dan dikasih dhammah, mu dibaca dengan dua harokat kecuali ada penyebab lain. Ini disebut silah namanya. Silah mim jama. Jadi hum dibaca humu, itu dibaca dengan silah. Kemudian bagaimana kalau ada dua-duanya dalam satu ayat? Munfasilnya ada dan mim jamaknya juga ada. Dan munfasil ini ada asli, hukmi, ada hakiki. Lana illa disebut munfasil hakiki. Karena nak panjang menghadapi illa. Dan boleh kita berhenti la ilma lana kalau kehabisan nafas. Atau ma'allamtana, berhenti. Ada juga yang memang mad munfasil yang hukmi, yang tidak boleh berhenti di situ. Umpamanya qala ya Adamu. Tidak tepat kita membaca qala ya. Karena ya Adamu, ya dengan Adam satu kesatuan. Ini namanya mad munfasil hukmi. Kalau falamma amba'ahum, ini juga mad munfasil ala hakiki. Terus pada ayat ini kita temukan ada mim jamaknya, ada munfasilnya. Bagaimana caranya kalau membaca seperti itu? Karena ada cara masing-masing dua bacaan. Mim jamak dua cara, kemudian munfasil dua cara. Untuk bacaan ini maka yang pertama adalah kita dengan sukun dan kasar. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lam. Jadi dibaca dua harokat. Lalu setelah itu kita baca berikutnya. Jadi ada 4 wajah untuk riwayat qalun, manakala kita menemukan dalam satu ayat ada mim jamak, ada mad munfasil, maka 4 wajah untuk riwayat qalun. Pertama, sukun dan qasar, yaitu sukun ambihum dan qasar falamma amba'ahum. Kemudian kemana lanjutannya? Berikutnya adalah dengan dibaca silah. Masih dalam keadaan 2 harokat. Falam qala ya Adamu anbi'humu bi asma'ihim. Falamma anba'ahumu bi asma'ihim qala alam aqul lakum. Keduanya. Jadi asalnya dibaca mim dengan sukun, kedua mim dengan silah. Berikutnya adalah dibaca yang 2 harokat jadi 4 tanpa silah. Umpamanya sekarang membaca qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum. Ini adalah yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga sama dengan riwayat Hafs ya, dari Asim yang biasa dipraktekkan pada umumnya di negeri kita. Keempat, wajah keempat baru digabung. Tawasud atau 4 harokat membaca mad munfasil digabungkan dengan baca mim jamak dengan silah. Qala ya Adamu anbi'humu bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum. Jadi pertama qasar dan sukun, kedua qasar dan silah, ketiga tawasud dan sukun, keempat tawasud dan silah. Mungkin buat yang baru masih masih pusing nih ya. Insya Allah dalam praktik kita akan merasakan. Nah,
Terakhir, saya ambil contoh. Tadi kan ada istilah mad munfasil, yaitu falamma ambahum. Itu ada hakiki, ada yang hukmi. Sekarang kita temukan di dalam surat Al-Baqarah ayat 6. Ini ada penyebab tambahan. Alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Ketika dibaca alaihim a'anzartahum, ya sama lah dengan riwayat yang lain. Kecuali kalau di situ ada furush namanya. Atau ada usul yang lain. Nah sekarang alaihimu bisa dibaca alaihimu atau a'anzartahumu am lam tunzirhumu la yu'minun. A'anzartahumu am lam tunzirhumu la yu'minun. Nah, ketika kita membacanya dengan mad munfasil tawassut, maka di sini ada tambahan hukum. Saya ambil contoh ya. Ini surat Al-Baqarah ayat 6. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Untuk anzartahum nanti ada bahasan khusus tentang hamzah buat Imam Nafi'. Hanya sekarang pembahasan tentang fokus kepada mim jama' dan mad munfasil terlebih dahulu. Ketika kita membaca sawa'un alaihim a'anzartahum, tadi alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bacaan kedua, innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dengan dibaca mad munfasil, karena ada mad munfasil di sini, alaihimu a, ya. Tapi mad munfasilnya mad munfasil hukmi namanya. Asalnya alaihim menjadi alaihimu, dibaca 2 harokat dan menghadapi a. Dibaca dengan 2 harokat. Berikutnya adalah innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mirip dengan hafaz, cuma beda pada saat membaca anzartahum. Terakhir, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Gimana nih yang hadir di studio? Kita coba ya. Nah, diikuti dan juga di rumah masing-masing. Saya bacakan dan diikuti oleh yang ketiga. Oke, silakan yang ingin mengikuti bacaannya bisa langsung melalui Zoom ya. Nanti Ustaz bacakan, lalu silakan diikuti bacaannya. Terima kasih. Ya, saya baca dari awal ya, diikuti bersama. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Silakan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Itu dengan membaca mim jama disukunkan sama dengan riwayat hafaz. Cuma ada yang perlu dibedakan di sini. Tadi adalah riwayat yang bukan qalun ya, tapi riwayat hafaz. Tapi sama untuk mim jama. Untuk riwayat qalun, walahum adzabun alimun bima kanu yukadzibun. Pun silahkan.
ولهم عذاب ولهم عذاب أليم بما كانوا Nah, kalau يكذبون. membaca lahum kemudian fazadahum fi qulubihim adahimu itu namanya usul. Sedangkan yukadzibun dan yakdzibun disebut furush namanya. Farshun bentuk banyaknya furush. Jadi ada tempat-tempat tertentu untuk diingat saja. Bukan berlandaskan kaidah ya. Tapi kalau hum, him, himu, humu itu kaidah. Nah, sekarang kita baca dengan mim jamak dibaca sila. Fi qulubihim maradun fazadahumullah maradun adabun alimun bima kanu yukadzibun. Enggak, silahkan. Fi قلوبهم مرض مرض فزادهم فزادهم الله الله مرضا مرضا ولهم عذاب عذاب أليم أليم بما بما كانوا كانوا يكذبون. يكذبون. Sekarang ayat berikutnya kita baca 2 harokat dan juga 4 harokat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ya, sekarang berlatih untuk disiplin ya. Membaca 2 harokat mad munfasil harus dipaskan untuk semua mad munfasil. Jangan sampai sebahagian umpamanya 2, sebahagian 4. Umpamanya qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka. Itu tidak tepat. Harus tetap disiplin konsisten ya. Nah, barusan dibaca dengan 2 harokat yang disebut dengan bil qasri. Sekarang dengan 4 harokat yang disebut dengan tawassut. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Enggak. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ya, itu disebut dengan tawassut. Dan qalun termasuk ahlu tawassut. Beliau membaca mad munfasil 2 atau 4, mad muttasil juga 2 atau 4, tidak sampai 6 ya. Lanjutkan kita ke ayat berikutnya. Di antara kekhususan dan usul ya, usul riwayat Nafi adalah ini, yaitu mutakallim yang ada nun wiqayah menghadapi a itu dibaca in ya. Ya. Kita baca sekarang dengan mad munfasilnya 2 harokat terlebih dahulu dan mim jamak dengan sukun. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Silakan. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. Itu wajah yang pertama. Wajah yang kedua, qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. آدم أنبئهم بأسمائهم. Kemudian ketiga sama dengan hafaz.
Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. Keempat adalah dengan tawasud ya-nya 4 harokat dan mad silah mimnya. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. Kita lanjutkan. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum. فلما أنبأهم بأسمائهم لكم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم. 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 Jadi 4 wajah ya. Pertama falamma 2 harokat anba'ahum sukun. Kedua falamma masih 2 harokat anba'ahum dengan silah humu bi asma'ihimu. Ketiga falamma dengan tawassut 4 harokat dan anba'ahum dengan sukun. Keempat falamma dengan 4 harokat anba'ahum dengan silah dibaca humu. Kita lanjutkan. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما Sekarang baca mad mim jamak silah. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم Hanya 3 kali tentunya, tidak 4 kali ya, karena mad munfasilnya hanya yang berhubungan dengan mim jamak.
Sehingga keempat langsung. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati. Enggak ada lah. Sudah selesai itu ya. Udah, enggak ada lagi nih. Jadi cukup segitu. Nah, kita lanjutkan dengan ayat 6 dari surat Al-Baqarah. Nah, ini ada perubahan sedikit, yaitu sawaun alaihimu disebabkan oleh mim jamak ada mad munfasil. Kita pertama membaca sebagaimana tadi sukun dan qasar. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim ini ada tashil. Di sini sebutnya adalah tashilul hamzatis saniyah ma'al idkhal. Hamzah yang kedua a. Nah, a yang pertama tahqiq, a yang kedua tashil disertai dengan dimasukin mad. Menjadi kalau tidak pakai mad itu riwayat Warash sama dari Imam Nafi. Tapi untuk qalun ya ini perlu memang latihan. A yang pertama biasa, a yang kedua bukan a tapi ya. Anzartahum, dan dibaca panjang 2 harokat a-nya. Innal ladzina kafaru sawa'un. Ingat, mad munfasil, mad muttasil tidak lebih dari 4 harokat. Ini betul-betul orang yang mempelajari ilmu qiraat dengan tepat, dengan benar, gak mungkin kelebihan mad ya. Sekarang ini dengan adanya perkembangan makomat, ya Allah, kadang-kadang suka kelewatan itu madnya. Terutama para ahli seni baca basmalahnya, itu rahimnya itu mah gak tahu berapa harokat itu. Awal menyakan, auzubillahi minasyaitonirrajim. Biasa umum. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa rokat kira-kira? Bisa 15, bisa 20 tuh ya. Nah, tentunya tidak demikian mestinya ya. Tetap saja ya 6 harokat paling panjang ya. Mad arid li sukun tidak lebih dari 6 harokat. Tapi itulah seni, kadang-kadang suka terbawa lah ya. Kenikmatan mudah-mudahan dapat nilai tapi tidak melampaui batas. Yang kita belajar 6 harokat itu di mana ada 4 dan tidak boleh lebih dari 6. Kita baca sekarang riwayat qalun. Innal ladzina kafaru sawa'un, 4 harokat yang lebih. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Silakan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Barusan dengan sukun alaihim dan sekarang dengan silah ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim
أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Sekarang dibacalah mad munfasilnya dengan 4 harokat dengan tawassut saat kita membaca alaihimu. Ketika dibaca alaihim tidak ada mad munfasil. Namun ketika kita membaca alaihimu di situ silah apa dibaca silah mim jama maka ditemukan ada mad munfasil. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, kita coba yang hadir di sini. Silakan, mau Kang Firman, Galuh, ada. Oke, silakan. Ini aja. Silakan yang ini aja ayat ke-6. Ya, pertama sukun dan qasar. Berikutnya silah dan qasar. Berikutnya lagi silah dan tawassut. Ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Wa-nya jangan sampai qasar. Muttasil tetap 4 harokat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim Hati-hati di sini. Anzartahum. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim Enggak, belum masuk. Jadi kalau itu masuknya tashil bila idkhal. Jadi istilahnya tashil a yang kedua dibaca tashil tidak a tetapi a. Sebelum a pakai mad. Masukkan alif ke situ. Sawa'un 'alaihim anzartahum. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim belum masuk. Ya gitu ya. Tambah waktu. Silakan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Masih perlu diperbaiki lagi ya. Jadi bukan tapi Gunahnya jangan sampai hilang. Sawa'un 'alaihim anzartahum. Karena nanti akan ada bacaan anzartahum, itu riwayat yang lain. Ada lagi anzartahum. Nah, untuk sekarang ya. Coba tiga-tiganya. Nah, gitu. Diulang lagi. Dari sawa'un. Sawa'un 'alaihim anzartahum. Kalau
Kalau bareng-bareng mah kena. Ketika sendirian susah. Ya, silakan diulang. Sekarang dengan mim jamak dibaca silah. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihimu Hilang lagi yang tadi. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihimu anzartahum am lam tunzirhum. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihimu anzartahumu am lam tunzirhum la yu'minun. Ya. Sekarang dengan munfasil tawassut. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihimu tawas. Sekarang kan mau membaca ketiga kan ya. sudah itu mah alaihim mah. Sekarang dengan mad munfasil karena ada mad munfasil di sini ketika dibaca mu. Ketika dibaca alaihim tidak ada mad munfasil. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihimu Sawa'un 'alaihimu anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihimu anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tashilnya perlu diperbaiki lagi. Itu mah bukan tashil tapi mad, cuma kurang. Sebab nanti ada mad sampai 6 harokat. Untuk riwayat Warash, alaihimu anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Masih dari qiraat Nafi, cuma beda riwayat. Ya, sekalian ada pertanyaan kan? Ya, pertanyaan perlu dijawab dulu. Apa pertanyaannya tentang Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf bertanya. Oke, pertanyaannya Imam Nafi mempunyai 2 murid sekaligus jalur riwayatnya, yakni Imam Qalun, anak tirinya, dan Imam Warsh. Nah, perbedaan riwayat Qalun dan Warsh ini di mana Ustaz? Iya, satu guru kok bisa berbeda ya? Bahkan bukan cuma 2 riwayat, banyak riwayat itu. Yang diajarkan Nafi itu banyak riwayat. Cuma yang dipopulerkan oleh Imam Asy-Syatibi 2 itu. Jadi sebetulnya muridnya Imam Nafi itu banyak. Yang mungkin ada yang sama dengan seperti yang Ibnu Katsir sama dengan. Nah, kemudian untuk Qalun dan Warash lebih spesifik maka dipopulerkan. Perbedaan Qalun dengan Warash sama-sama dari Imam Nafi. Artinya ketika Imam Nafi mengajarkan sekian banyak qiraat, maka Imam Qalun ngambil yang ini, lebih senang yang ini. Warash ngambil yang ini, sama-sama dari Qalun. Seperti tadi umpamanya kan, Imam Nafi membacakan kepada kedua-duanya, anzartahum, anzartahum, anzartahum. Nah, Qalun mengambil anzartahum, Warash mengambil anzartahum, anzartahum. Semuanya dari Nafi. Ada perbedaan dan ada kesamaan. Kesamaannya umpamanya kita menemukan yakdzibun sama untuk Warash dan untuk Qalun membaca yukadzibun. Wa ma yakhda'una wa ma yukhadi'una. Dalam furus itu sama.
Demikian juga ada kaidah seperti an-nabiyyin, nabiyun, anbiya, an-nabi itu dengan hamzah. Baik Qalun ataupun Warash sama-sama dari Imam Nafi membaca ya ayyuhan nabi lima tuharrim untuk Qalun. Untuk Warash ya harus itu mah usul. Usul Warash harus 6 harokat. Ya ayyuhan nabi lima tuharrim. Tapi sama-sama an-nabi'u. Hanya untuk Qalun 4 harokat Nabi, dan untuk Warash 6 harokat. Untuk Qalun ya boleh 2 boleh 4, untuk Warash hanya boleh 6. Demikian juga al-anbiya, al-anbiya, an-nabiyun, an-nabiyun itu adalah persamaan Qalun dengan Warash. Insyaallah nanti pas sudah kita masuk ke riwayat Warash akan lebih dekat lagi bagaimana persamaan antara 2 riwayat dari satu imam. Dan apa perbedaan 2 riwayat dari imam yang sama. Insya Allah kita akan menemukan. Dan ini adalah merupakan bukti mukjizat Al-Quran. Allahu Akbar. Bacaan begitu banyak terpelihara. Padahal tidak ada rekaman Rasul. Tidak ada rekaman sahabat. Tapi terpelihara. Demikianlah Allah memelihara Al-Quran. Tulisannya dan bacaannya. Dan huruf-hurufnya. Wallahu a'lam. Baik, silakan ada lagi. Ya, silakan kepada para peserta yang ingin bertanya bisa langsung mengirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp yang ada di admin ya. Nah, ini juga sudah ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Oke. Kita lihat di sini. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya mau bertanya, istilah yang pas untuk menyebut huruf yang bertasydid itu apa katanya itu? Apakah harus syiddah? Apakah harus ada tekanan aja? Dan asal muasal adanya tasydid itu bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Ini sangat erat juga hubungannya dengan yang diajarkan oleh Imam Nafi' ya. Ada seorang yang datang kepada Imam Nafi', ja'a rajulun faqala lahu khudh alayya al-hadra, faqala Nafi' wa mal hadru ma'arifuha asmi'na. Seorang datang kepada Nafi' berkata, bolehkah aku membaca Al-Quran dengan hadar? Kata Nafi, kayak apa sih? Aku nggak tahu tuh. Asmi' bacakan kepadaku. Maka orang tersebut membaca dengan hadar. Imam Nafi berkata, hadruna alla nusqital i'raba wala nushaddida mukhaffafan. Wala nukhaffifa mushaddadan wala naqsura mamdudan wala namudda maqsuran. Qira'atuna qira'atu akabiri ashabi Rasulillah sahlun jazlun la namdaghu wala naluku nusahilu wala nushaddidu naqra'u ala afsahi al-lughati wa amdaha. Nah, ini panjang jawaban nasihat Imam Nafi. Ketika orang berkata, aku mau membaca Al-Quran dengan hadar. Kayak apa? Coba praktekkan. Oh, nggak bisa, kata Nafi. Kalau kami hadar itu nggak begitu. Jangan sampai ada i'rab yang jatuh. Umpamanya, membaca U kurang jelas, A kurang jelas, I kurang jelas, nggak boleh. Atau umpamanya, harokat menjadi sukun, tidak boleh. Harus jelas. Wala nusyaddida mukhaffafan, yang ditasydid jangan diringankan. Jadi tasydid itu kebalikan dari takhfif. Ya. Umpamanya kan tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu tasydid kan? Jangan sampai tabat wa tab. Nah, itu tidak benar. Itu yang disebut dengan tasydid. Di sini sebutkan jangan sampai walaupun kita membaca dalam keadaan hadar cepat, jangan sampai hak-hak huruf tidak dipenuhi. Haknya harus dipenuhi. Yang gunna, yang tasydid harus dipenuhi semuanya. Wala nukhaffifa musyaddadan. Yang ringan jangan yang tasydid jangan diringankan, yang ringan jangan dikasih tasydid. Kan kadang-kadang mungkin ada ketasdidan yang tidak ada tasdid. Umpamanya kan membaca Maliki Yaumiddin, Maliki. Nggak boleh Maliki. Atau Malik atau Malik.
Maliki enggak boleh. Itu namanya nusyaddida mukhaffaf. Dan jangan pula menghilangkan yang bertasdid, wala nukhaffifa musyaddadan. Ini berarti kalimat tasdid memang sangat dipergunakan oleh para ulama qiraat. Tasdid itu menguatkan, syadid itu kuat, khafif itu ringan. Wala naqsura mamdudan, jangan dibaca pendek kalau yang panjang, jangan dibaca panjang kalau yang pendek. Bacaan kita itu adalah bacaan para tokoh sahabat. Nah, kalimatnya begitu tuh. Qiraatuna qiraatu akabiri ashabir rasul. Bacaan kita tuh yang biasa digunakan, yang biasa dipakai oleh para pembesar sahabat Nabi. Sahlun jazlun, ringan-ringan saja, tidak ada yang dipaksa-paksakan. Jadi la namdaghu wala naluk, la nusahil wala nusyadid. Ya, kita dimudahkan saja, jangan diperberat. Yang ringan-ringan, yang kuat-kuat itu taqra al-asl dan selanjutnya. Begitu ungkapan ya Imam Nafi. Berarti ditempatkan sesuai ya. Kalau misalkan bertasydid dibaca, ada penekanan, jika tidak ada berarti jangan dibaca. Seperti tadi kata Maliki dengan Maliki ya. Iya. Nah, kemudian umpamanya contoh yang lain, suka ada yang kurang. Ketika yang bertasydid itu huruf qalqalah, huruf ro, dan huruf gunnah. Ini harus diistimewakan. Jangan disamakan dengan yang lain ketika berhenti. Umpamanya kan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ketika dibaca wa antum libasul lahun, berarti hilang tuh satu huruf. Atau umpamanya sewaktu berhenti pada waktu huruf qalqalah dan bertasdid. Tabbat yada abi lahabin watab, jangan watab atau watab, hilang tuh. Watab, ada tahan dulu, ada tasdid di situ, kemudian ada qalqalah. Kemudian huruf ro kadang-kadang ya, umpamanya mustamir ya, tidak sama dengan mustamir, satu huruf hilang, itu perlu ada latihan. Ya baik, silakan. Oke, selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan juga dari Akhi Hasan Nasrullah. Pertanyaannya, sejauh mana pengaruh perbedaan qiraat terhadap tafsir dan fikih, Ustaz? Iya. Bagaimana istinbad hukum terhadap riwayat-riwayat qiraat tersebut? Boleh contohnya, Ustaz? Ya, ini pertanyaan yang mendorong saya untuk melanjutkan nulis buku nih. Alhamdulillah sudah saya tulis, ini bisa dilihat nih sudah yang tersusun dari awal sampai akhir 8 jilid ya. Dari mulai Al-Fatihah sampai Al-A'raf 8 jilid, lalu loncat dulu ke surat Yasin ini atas permintaan sebagian pembaca. Di situ jelas sekali ketika perbedaan qiraat ditemukan, ada yang berpengaruh bagi makna, ada yang tidak berpengaruh bagi makna. Berpengaruh bagi makna, ada yang berpengaruh bagi hukum. Ada juga sosial ya. Ada sosial, ada politik, ada hukum. Jelas. Itu sangat banyak kita temukan pengaruhnya. Ada juga umpamanya berpengaruh dari kehidupan sehari-hari. Umpamanya wa huwallazi arsala ar-riyaha busyra wa huwallazi arsala ar-riyaha nusyra nashra nusyra ar-riyaha ar-riyaha. Itu ilmu pengetahuan itu. Tapi dari ilmu pengetahuan. Tapi kalau umpamanya bacaan aula mastumun nisa, la-nya panjang dengan aula mastumun nisa, la-nya pendek. Ini berkaitan dengan hukum fikih yang tadi sebutkan. Sering muncul pertanyaan, bagaimana sebenarnya bersentuhan laki-laki perempuan yang sama-sama punya wudhu itu batal ataukah tidak? Ketika kita kembali kepada para ulama, pasti ada perbedaan antara Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Hanafi ya. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Qiraat, dua-duanya bersumber kepada Rasulullah, kepada Jibril, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaan aula mastum, menyentuh, batal, wudu lagi. Aula mastum, kalau sekedar menyentuh, enggak. Ini pengaruh ya. Pengaruh qiraat terhadap hukum. Dan ini sudah saya bahas dalam 2 jilid buku. Yaitu dalam surat An-Nisa ayat 43 dan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Sudah dibahas di situ
Dipersilahkan nanti dikaji lebih luas karena waktunya kalau sekarang sangat. Jadi pertanyaannya adalah berpengaruh? Ya, ada yang berpengaruh, ada yang enggak. Tapi kalau tadi pemanya anzartahum itu tidak berpengaruh bagaimana. Tapi berpengaruh bagi kecenderungan para pembaca. Aku lebih ringan yang ini, kata yang lain, oh itu buat aku berat, aku lebih ringan yang ini. Silahkan. Allahu a'lam. Ya. Selanjutnya Ustaz. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Abdul Mujib Fahaz. Ya. Pertanyaannya, apa yang melatar belakangi penisbatan imam-imam itu kepada para imam yang seperti kita ketahui bersama sekarang? Alasannya kenapa Ustadz harus dinisbatkan kepada beliau? Ya. Jawabannya ini dalam kitab Imam Syatibi ini. Sudah dijelaskan oleh Imam Syatibi, sebetulnya ulama kira itu banyak sekali. Dan para perawinya pun banyak. Bahkan disebutkan kalau dihitung semuanya dengan sekian banyak tariqah mencapai hampir 1980. Banyak sekali. Umpamanya kan tadi untuk qalun sampai 4 umpamanya kan. Nanti untuk waros juga ada lagi untuk sekian banyak. Nah, kenapa kok ada yang 10? Itu 10 itu adalah pilihan dari Imam Al-Jazari dan 7 pilihan dari Imam Asy-Syatibi, dan Imam Asy-Syatibi juga mengikut kepada Imam Abu Amrin Ad-Dani. Abu Amr Ad-Dani. Abu Amr Ad-Dani. Jadi Imam Asy-Syatibi menemukan satu kitab karya Abu Amr Ad-Dani, dia menjelaskan tentang 7 ulama qiraat. Dan Imam Asy-Syatibi mengajarkan ilmu-ilmu tersebut. Biasa pada zaman dulu para pengkaji ilmu ingin supaya setelahnya paham juga hafal. Maka untuk supaya memudahkan bagi para pelajar menghafalnya, mengingatnya, maka dibikinlah abiyat, nazam, syair supaya lebih mudah dihafal. Dan Imam Asy-Syatibi menyusun nazamnya yang disebut dengan Lamiyatus Syatibiyah atau ya Hirzul Amani wa Wajud Tahani. Itu karya beliau 1000 bait lebih dan sudah banyak yang hafalnya. Dan di situ disebutkan para ulama qiraat yang disebut dengan syuhub ya. Dan juga ada sumber-sumbernya mereka, disebut bintang dan disebut bulan lah gitu, matahari. Itu istilah beliau dalam bait abiyat syatibiyahnya. Sebetulnya banyak ulama qiraat itu. Hanya yang dipopulerkan mungkin Imam Syatibi mengambil ijtihad ini yang lebih nampak perbedaan satu sama lain. Maka diambillah 7 ulama. Dan 7 ulama tersebut sebetulnya bukan cuma itu yang mereka ajarkan kepada murid-muridnya. Seperti Imam An-Nafi itu mengajarkan sekian banyak cara baca. Cuma yang dipopulerkan adalah 1 oleh Qalun, 1 oleh Warsh. Gitu. Dipopulerkan. Dan itu diambil oleh Imam Asy-Syatibi. Muridnya Imam Nafi banyak. Di sini juga sebutkan, kita lihat pemanya murid-muridnya siapa aja ya. Murid-murid Imam Nafi syuyukhil qiraah. Nah, kita lihat muridnya Ruwatul qiraah anhu. Nafi membacakan dahron tawilan aqra'an nas. Banyak yang belajar kepada Nafi itu. Faqara'ali minal qudama Malik bin Anas, Ismail bin Ja'far, ini muridnya nih. Ya. Jadi muridnya itu Malik bin Anas, Ismail bin Ja'far, Isa bin Wardan, kemudian Sulaiman bin Muslim bin Jammaz. Wah, ini Ibnu Wardan dengan Ibnu Jammaz itu juga merupakan perawi dari Abu Ja'far. Nah, kemudian haulai min aqranihi kama qara alaihi Ishaq al-Musayyibi wal Waqidi wa Yaqub. Inilah murid-muridnya. Lalu siapa lagi? Qalun dan Warash. Jadi Qalun dan Warash itu adalah 2 orang dari sekian banyak murid Imam Nafi. Kalau sekiranya semua yang belajar Imam Nafi menyebarkan, wah banyak itu riwayat dari Imam Nafi itu. Makanya dipilih oleh Imam Asy-Syatibi itu. Jadi sebetulnya ini adalah ijtihad al-Imam Asy-Syatibi dan dalam kitabnya adalah
Ya ijtihad siapa? Abu Amrin Ad-Dani yang dinazamkan oleh Imam Asy-Syatibi. Ya begitulah para ulama. Hakikatnya Allah memelihara Al-Quran dengan melahirkan para ulama yang dipilih oleh Allah, kekuatan hafalannya, kecerdasan memahaminya, dan juga kepandaian cara menyebarkannya kepada yang lain. Wallahu a'lam. Oke. Ini untuk pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya. Dari akhi Muslim ya. Kalau mau mengambil sanad riwayat Qalun, apakah harus membaca dengan keempat cara atau boleh satu saja, Ustadz? Nah, Iya. ini gimana, Ustadz? Apakah bisa mengambil satu bacaan riwayat saja atau misalkan harus semua, Ustadz? Iya. Ya istilah keharusan tentunya tidak ada. Ya. Di mana? Kurang ini? Lanjut aja, Ustadz. Ya. Jadi sebetulnya bukan keharusan, tapi keutamaan, keafdolan. Tentunya kalau kita sedang membaca terutama dalam sholat, ya salah satu. Jangan empat-empatnya. Dalam sholat salah satunya saja. Karena kalau empat-empatnya sama juga, baca qiraat dalam sholat, ya tidak dibenarkan. Salah satunya saja. Sekarang pamannya sedang menjadi imam. Mau membaca mim jamak dengan sila atau dengan sukun, silakan. Salah satu, tapi harus konsisten. Ya. Dari awal pamannya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Riwayat siapa itu? Saya ngambil riwayat Qalun. Baik, silahkan lanjutkan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim tetap untuk itu ada, tidak boleh menjadi antartahum. Tapi hum innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kemudian lanjutannya banyak, yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Karena kita mengambil mad munfasil bil qasri, mim jamak dengan sukun, tetapi yang furush tidak boleh dilewat. Wa ma yakhda'un dibaca wa ma yukhadi'un, itu adalah qiraat Nafi dengan dua riwayat. Ya. Baik. Masih ada, Ustaz, satu lagi kata. Ya, boleh. Ini dari Didin Khalidin. Assalamualaikum, Ustaz. Apakah di dalam buku yang 8 jilid itu sudah terperinci perbedaan bacaan setiap ayat dan sudah terperinci perbedaan ini untuk mempermudah memahami makna atau mempermudah bacaan? Iya. Hanya sekedar usaha ya. Mudah-mudahan Allah meridhai. Saya berupaya setiap kali ada satu ayat yang dibaca dengan perbedaan qiraat yang berpengaruh bagi makna, itu saya uraikan di situ sesuai kemampuan. Umpamanya, contoh yang tadi, wa ma yakhda'un wa ma yukhadi'un, atau umpamanya dalam surat Al-Baqarah ayat 37, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Untuk Ibnu Katsir atau Qunbul membaca fatalaqa Adama min rabbih kalimatun fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Jadi ada Adamu, ada Adama, ada kalimatin, ada kalimatun. Itu sangat berpengaruh bagi makna. Maka diupayakan saya jelaskan apa makna Adama dengan Adamu, kalimatin dengan kalimatun. Atau pemainnya seperti tadi, lamastum dengan lamastum. Bahkan saya temukan surat Al-A'raf yang saya bacakan tadi, huwallazi yursilur riyaha, ada ar-riyah, ada ar-rih, ada bushran, ada nashran, ada nushran, ada nusyuran. Kemudian lanjutannya juga ada lagi mayitah dengan mayitah. Oh, itu panjang bahasan, satu ayat panjang sekali bahasan ditinjau dari berbagai qiraat. Umpamanya surat Yasin. Walaqad adalla minkum jubulan katsira. Ada jublan katsira, ada jibilan katsira, ada juga jubulan
jublan, jubulan, jibilan, jubulan. Itu sangat berpengaruh bagi makna sesuai dengan ucapan jubla ringan. Ada sukun. Jubula jin ba berharokat. Ada jibilan harokatnya di bawah tapi ada tasdid. Ada jubulan bertasdid dan dhammah. Saya bahas di situ watak harokat masing-masing. Ya, mudah-mudahan kalau benar itu taufik dari Allah. Kalau salah Allah mengampuni. Kemudian pemainnya wama amilat aidihim wama amilat hu aidim. Wah, ada hu, ada yang tanpa hu. Itu qiraat itu. Jadi turun dari Rasul, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala ada kalimat yang berbeda. Ada huruf yang berbeda. Jadi bukan cuma harokat, huruf pun ada yang berbeda. Ada yang umpamanya dalam surat Al-Kahfi ada min huma munqalaba, ada minha munqalaba. Untuk Warash min huma munqalaba, yang lain minha munqalaba. Banyak yang harus kita gali dan sangat berpengaruh bagi makna. Baik. Oke, alhamdulillah sudah sebagian pertanyaan itu sudah dijawab. Nah, alhamdulillah hari ini sudah jam 17.30 ya. Jadi kajian kita sudah beres. Insya Allah kita akan melanjutkan Ustadz minggu ketiga ya. Sebagai info lagi bahwa kajian kita itu setiap hari Senin pertama dan Senin ketiga dalam 1 bulan itu. Jadi pembahasan ini insya Allah nanti di minggu ketiganya. Nah, bagi sahabat Al-Quran yang sudah daftar gitu, silahkan nanti tinggal, karena sudah masuk grup, nanti tinggal masuk ke Zoom yang sudah disediakan. Ini baru episode 1 ya, jadi masih ada episode-episode lainnya. Ya, mungkin sebelum kita tutup ya Ustadz, barangkali kita doa dulu bersama Ustadz. Ya, baik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulil ajma'in. Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai penyejuk kalbu, pelembab dada, pembimbing kehidupan, dan yang menerangi perjalanan kami, ya Allah, menuju ridha-Mu. Allahumma Rabbana, ya Tuhan kami, Engkau berikan kepada kami nikmat beriman kepada Al-Quran. Kami mohon ya Allah, Engkau berikan pertolongan kepada kami agar kami mampu membuktikan keimanan dalam amal yang berguna bagi kehidupan masa depan pribadi, keluarga dan umat. Rabbana ya Tuhan kami, Engkau pertemukan kami dengan Al-Quran dalam pertemuan ini ya Allah. Jadikan pertemuan ini ya Rabbana menjadi pertemuan terulang kembali nanti di akhirat untuk mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Rabbana ya Tuhan kami, sungguh hanya kepada Engkau kami berharap. Berikan kepada kami yang terbaik menurut Engkau bagi kami. Dan jauhkan dari kami ya Allah yang menurut Engkau ya Allah dari kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sudah selesai kajiannya. Kita cukupkan saja dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu nanti di minggu ketiga, dan jangan lupa di minggu keduanya, di minggu depan juga akan ada kajian diskusi ya. Diskusi di waktu yang sama di Bada Asar ya. Sekian mungkin dari kami. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Semoga sehat selalu semuanya.